Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhafandi, NDH 39, peserta Latsar Angkatan ke-10 Puslat Bangka DOD Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman, yang mana pada hari ini beliau telah menyampaikan materi tentang etika publik. Adapun dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak M. Abdirrahman, beliau menyampaikan materi dengan baik sekali. Terjadi diskusi yang hangat baik antara peserta latsar maupun pemateri sendiri. Pada awal pertemuan, beliau menyamakan persepsi peserta latsar terkait mengenai tujuan peserta dalam mengikuti kegiatan latsar ini. Nah, dari beberapa pendapat, memang ada beberapa peserta latsar yang bertujuan mengikuti latsar ini sebagai salah satu syarat untuk bisa menjadi PNS. Nah, namun beliau menekankan bahwa kegiatan latsar ini tidak hanya sebagai prasyarat menjadi PNS, mendapatkan sertifikat lalu menjadi PNS 100%. Namun beliau menekankan bagaimana latsar ini dapat menjadi ajang untuk meningkatkan kompetensi, terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta latsar. Nah, selanjutnya beliau menyampaikan materi tentang etika publik. Memang etika publik ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang ASN, karena ini akan menyangkut pada kinerjanya, akan menyangkut bagaimana pandangan masyarakat terhadap pribadinya, terhadap profesinya, maupun nanti terhadap pelayanan yang nanti diberikan kepada masyarakat. Sebelum kita menjauh membahas mengenai etika publik, mungkin kita lebih mereview sedikit apa itu yang dimaksud dengan etika publik. Nah, dari beberapa definisi bisa kita simpulkan bahwa etika publik itu adalah norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah atas tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik oleh seorang ASN. Jadi ini sebenarnya adalah norma-norma nilai yang berlaku dalam masyarakat terkait bagaimana masyarakat menilai apa yang dilakukan seorang ASN itu baik, buruk, salah, benar, sesuai atau tidak sesuai, terkait mengenai perilaku ASN dalam memberikan pelayanan terhadap. Adapun fungsi dari etika itu sendiri ada beberapa saya contohkan. Yang pertama itu sebagai ukuran baik buruk, wajar atau tidak wajarnya, benar atau salahnya terhadap perilaku yang perilaku ASN dalam kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua itu menjaga citra lembaga atau institusi. Kita ketahui jika seorang ASN itu tidak memiliki etika yang sesuai, yang etika yang baik, itu akan mengganggu nama baik dari institusinya. Yang ketiga itu sebagai landasan bertindak dalam kehidupan. Jadi dengan adanya etika ini, adanya rambu-rambu ini, seorang ASN dalam bertindak itu mesti hati-hati, karena dia akan mempertimbangkan profesinya, perilakunya di tengah masyarakat. Selanjutnya saya dari pemaparan tersebut terjadi diskusi kelompok, di mana ada pembagian tugas kelompok dari beberapa kasus yang dicari dan dibahas untuk kita diskusikan. Kasus yang pertama yang dibahas mengenai kasus ASN yang korupsi. Itu dibahas tadi kelompok 1, bagaimana korupsi yang terjadi di Sumatera Barat terkait korupsi dana rumah ibadah.
Yang kedua itu adalah kebersihan dan kerapian lingkungan. Nah, kebersihan dan kerapian lingkungan ini penting dimiliki oleh seorang ASN karena ini menyangkut wibawa dari sebuah institusi juga. Ini dibahas oleh kelompok 2. Yang ketiga itu PNS tidak disiplin, sering terlambat dan menunda-nunda pekerjaan. Ini sering kita lihat di tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan ASN yang tidak disiplin. Misalnya dalam kegiatan upacara sering datang terlambat ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Biasa datang jam 8. Banyak ASN kita temui datang jam 9 atau bahkan jam 10. Yang keempat itu adalah PNS yang suka marah, jutek, dan terkesan tidak melayani. Nah, PNS seperti ini, PNS yang biasa suka dilayani bukan melayani, ini seperti contoh etika publik yang tidak baik. Karena sebenarnya fungsi dari ASN itu sebagai pelayan masyarakat itu mesti harus menggunakan etika-etika yang sesuai dengan proses pelayanan itu sendiri, bukan malah minta dilayani atau bahkan suka marah-marah kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan tersebut. Nah, dari beberapa aspek ini memang sangat penting dipahami oleh seorang ASN. Mesti sangat penting diperhatikan mengenai etika ini. Jangan sampai ASN ini terlibat dalam atau terjebak dalam etika-etika yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, karena ini menyangkut wibawa institusi juga. Baik, demikianlah hasil review terkait mengenai etika publik yang singkat ini. Sebenarnya banyak yang mau dibahas, cuma karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi kita yang selaku calon ASN seutuhnya, untuk dapat bisa memperhatikan etika-etika yang menjadi landasan